Seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Sa'lab Al-Khusani bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya mengenai ayat ini. Apa maksud daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Yang dimaksud dari ayat ini apa wahai Rasul? Maka baginda Rasulullah SAW berkata, I'tamiru bil ma'ruf, kalian harus saling mengajak, memerintah kepada kebaikan. Ingatkan hayu, istri, terutama istri dan anak, itu keluarga kita, cucu kita, mantu kita, ingatkan, ajak kepada kebaikan. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, kawan-kawan kita, ajak yang terdekat, anak dan istri dan menantu. Ajak kepada kebaikan. I'tamiru bil ma'ruf, saling mengajaklah kalian kepada kebaikan, saling memerintahkan kepada wa tanahau anil munkar, dan kalian harus saling mencegah di dalam ketika suami melenceng dari jalan yang diridhai oleh Allah, si istri harus mengingatkan kepada sang suami. Ketika biasanya ini suami ngasih uang sehari 100.000, hari itu ngasihnya 1 juta, tanya, Kang, alhamdulillah Akang dapat gajinya besar, hari ini ngasihnya 1 juta, boleh tanya nggak Kang, ini dari mana Kang nih, kok lebih begini, biasanya 100.000, tanya, nya neng abdi tadi ngawadul, Kang balikeun deui, Kang balikeun deui, gitu, nya neng abdi tadi teh nipu, hasil nipu, menang untung jadi 1 juta, punten Kang, uhikeun deui we Kang nya, uhikeun kitu, ai pamajikan soleha mah lain sarwana, coba majikan nu teu soleh, Kang anjing kieu deui we nya Kang, tah eta mah pamajikan teu soleh, tapi kalau istri yang soleh, Kang jangan seperti itu, cari yang halal, cara yang halal, itu wanita solihah. Matak memeh nikah teh jangan nu saroleha, kumanda abdi mah tos kagok bubuya geus boga incu anak, ini didik we sing saroleha gitu ku urang kartos. Nah itu, jadi saling mencegah di dalam kemungkaran. Ada kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan oleh anak kita, tegur dengan cara yang baik, tegur, jangan dibiarkan, ditegur, dinasehati, diingatkan. Istri kita, suami kita saling mengingat. Ketika si istri WA-an dengan laki-laki yang tidak mahram, ingatkan oleh suami, itu siapa kamu, nggak boleh seperti itu. Ada hubungan dengan orang-orang yang tidak mahram, nggak boleh, ya, ingatkan oleh sang suami, jangan dibiar. Wa tanahau anil munkar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian harus saling mencegah di dalam Kalau santri dengan kiainya, ketika lihat santrinya ini berpaling, sholatnya nggak ada, ngaji nggak ada, ingatkan. Kalian pun demikian, ya. Ketika kalian punya teman nggak mau ibadah, ingatkan, ajak, jangan dibiarkan. Yang malas ajak supaya rajin, ingatkan. Ya, teman kalian bermaksiat, ingatkan, jangan dibiar, saling mengingatkan. Nanti anak-anak santri, ya, ada teman kalian gak betah, nasihati, apa penyebabnya gak betah, biar betah gitu. Ternyata guru kalian ada kesalahan, ingatkan. Cara mengingatkannya ada adabannya. Itu tanya, guru, kalau hukum ini bagaimana? Yang pertanyaannya itu yang dilakukan oleh gurunya. Guru, bagaimana hukumnya ini? Nah, itu seperti itu, ya. Jadi harus saling mencegah di dalam jangan dibiarkan kemungkaran merajalela di mana-mana. Karena kemungkaran ini jika dilakukan sudah merajalela, dikhawatirkan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata dilihat-lihat ini orang nggak mau ikut, diingatkan, masa bodoh saja, ya, diingatkan, dicegah, bahkan waduh marah, bahkan pingin macam-macam, mengancam, ya, dengan ancaman macam-macam. Hatta idza ra'aita syuhan muta'an, sehingga jika kalian melihat, ya, syuhan muta'an, sifat kikir yang diikuti, ternyata mengeluarkan zakat tidak mau, infak sedekah tidak mau, padahal
mampu. Kikir terjadi, sifat kikir. Wahawan muttaba'an, orang-orang mengikuti hawa nafsunya, bukan memerangi hawa nafsunya. Wa dunya mu'tharatan, waduh lebih memilih dunia daripada akhirat, sehingga berani meninggalkan sholat karena takut kerugian urusan dunia, berani melakukan yang diharamkan oleh Allah karena takut rugi urusan dunia, sampai berani melakukan yang haram, berdusta, sumpah palsu, merentenkan, macam-macam. Kemudian wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan berbangganya setiap orang yang mempunyai pikiran dengan pendapatnya, tidak mau menerima nasihat orang, dia berkukuh dengan yang dia ketahui, tidak mau menerima saran nasihat dari orang lain. Nah kata Nabi, ketika kamu lihat manusia ini karoret, tidak ngadaik sedekah, tidak infak, tidak zakat, ketika kamu lihat manusia ini mengikuti hawa nafsunya, yang diikuti hawa nafsu, bukan perintah Allah, bukan melawan hawa nafsu, ya. Ketika kamu lihat manusia lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya, masa bodoh urusan akhirat, nu penting dunia kudu untung, pemikiran yang untung akhirat. Ketika kamu lihat ya manusia berbangga dengan pemikirannya, wah, dengan pendapatnya, dia tidak mau ikut pendapat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada di pikirannya pendapat saya yang lebih benar, pendapat saya yang lebih tepat. Kalau pendapat Nabi itu masih belum. Waduh, ketika orang seperti itu terjadi, kata Nabi ingatkan, fa'alaika nafsak, selamatkan diri kamu, gitu. Kamu sudah berusaha memperbaiki diri dengan hubungan dengan Allah, memperbaiki diri hubungan dengan sesama makhluk Allah, kamu sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ternyata orang-orang itu tidak mau mengikuti saran-saran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selamatkan diri kamu. Jaga diri kamu, jangan sampai ikut-ikutan terbawa arus orang-orang yang melakukan kemungkaran. Harus, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin sekarang terjadi, ya, kekikiran di mana-mana, orang-orang sudah lupa terhadap perintah-perintah Allah kebanyakannya, yang mereka lebih kedepankan keinginan nafsunya, tidak memikirkan halal haram, yang penting banyak untungnya, ya. Tidak dipikirkan ini halal atau haram, yang penting mah untungnya gede, demikiran halal haram. Kemudian dunia lebih diutamakan daripada urusan akhir, sampai berani nggak sholat, berani menipu, berani berdusta, berani sumpah palsu demi untuk mendapatkan keuntungan dunia yang sangat hina. Lalu manusia ya berbangga dengan pemikiran sendiri, sehingga tidak mau ikut yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak mau ikut saran-saran Nabi. Wah, itu nun bener bakia cekuring tidak nuturkan sakumaha saran sebagaimana saran yang dituturkan, yang dianjurkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah pendapat dia yang benar, pemikiran dia yang benar, aturan dia yang benar, tidak mau mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ketika seperti itu terjadi, kata Rasulullah SAW, fa'alaika nafsaka, selamatkan diri kamu. Artinya kamu jangan ikut-ikutan mereka. Kamu sudah mengajak, sudah mengingatkan, mereka tidak mau ikut, selamatkan diri kamu. Jangan terbawa oleh mereka. Kartos, mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah selamatkan kita semua, Allah jaga muslimin muslimat dari berbagai kemungkaran, Allah jaga muslimin muslimat dari berbagai kemaksiatan zahiran wa batinan bijahi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.